Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Siska dan saya sendiri Hasrul Putapang. Kami akan mempresentasikan tentang manajemen koperasi dan UMKM yang dengan materi organisasi, manajemen, permodalan, dan pedoman atau tata cara mendirikan koperasi. Yang pertama, organisasi. Organisasi koperasi adalah suatu cara atau sistem hubungan kerja antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan bermaksud mencapai tujuan yang ditetapkan bersama-sama dalam suatu wadah koperasi. Struktur organisasi koperasi tidak hanya mencakup segi intern koperasi tetapi menjalin atau meliputi segi eksternal juga. Yang pertama, segi internal organisasi koperasi. Struktur organisasi koperasi yang meliputi unsur-unsur kelengkapan yang ada dalam organisasi koperasi tersebut. Contohnya, pengurus, pengawas, pengelola, dan anggota masing-masing unsur tersebut harus bekerja sama sesuai dengan kapasitas masing-masing dalam memajukan koperasi. Yang kedua, segi eksternal koperasi adalah hubungan dan kedudukan koperasi terhadap organisasi koperasi lainnya, baik yang sama tingkatnya atau antara sesama koperasi primer maupun dengan koperasi yang lebih tinggi tingkatannya seperti pusat koperasi, gabungan koperasi, serta induk koperasi. Selanjutnya, koperasi pada umumnya akan dapat berkembang apabila pengurus koperasi memiliki jiwa dan semangat entrepreneur yang mampu mencari peluang usaha sekaligus membangun jaringan dengan stakeholder. Selanjutnya, manajemen. Manajemen koperasi ada 3 unsur utama atau perangkat organisasi koperasi, yaitu yang pertama rapat anggota, yang kedua pengurus, yang ketiga badan pengawas. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Pengurus merupakan pemegang amanah hasil rapat anggota dan badan pengawas sebagai pihak yang mengawasi pengurus dalam menjalankan amanah rapat anggota. Dari ketiga unsur manajemen koperasi ini, pengurus merupakan unsur yang paling memegang peranan. Oleh karena itu, pengurus haruslah mereka yang memiliki kemampuan dan komitmen tinggi dalam memajukan koperasi. Selanjutnya, permodalan atau keuangan. Awal modal dalam mendirikan koperasi. Salah satu syarat dan prosedur pendirian koperasi adalah diketahui secara transparan tentang modal mendirikan koperasi. Koperasi juga memerlukan modal untuk memulai menjalankan seluruh kegiatan usaha di dalamnya. Berikut ini beberapa jenis modal pendirian koperasi, antara lain yang pertama, modal sendiri. Di dalamnya ada simpanan wajib, simpanan pokok, dana cadangan, dan hibah. Yang kedua, modal pinjaman. Adapun dari modal pinjaman, yang pertama anggota dan calon anggota. Berasal dari koperasi lain atau anggotanya, bank serta lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi, surat utang lainnya dengan sumber yang sah secara hukum. Modal pembuatan koperasi akan bervariasi tergantung dengan jenis koperasi yang ingin didirikan dan juga persyaratan yang dimiliki. Pemerintah Indonesia juga tidak memiliki standar nasional mengenai biaya modal pendirian koperasi. Selanjutnya, permodalan atau keuangan. Sebagai badan usaha koperasi harus dikelola secara profesional, sehingga pengurus yang mendapat amanah dari anggota untuk menjalankan aktivitas organisasi dan usaha koperasi perlu memiliki pengetahuan yang luas mengenai cara pengelolaan koperasi. Salah satunya adalah dalam pengelolaan atau permodalan. Yang kedua, hal ini sesuai dengan tugas pengurus bagaimana dinyatakan dalam ayat 1 pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Antara lain yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengelola koperasi dan usahanya. Yang kedua, mengajukan rencana kerja serta rancangan anggaran pendapatan dan belanja koperasi atau RAPBK. Yang ketiga, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Yang keempat, menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib. Keempat, tugas pengurus yang terkait dengan manajemen keuangan di atas menunjukkan bahwa mengelola keuangan sangat terkait dengan keseluruhan aktivitas yang ada dalam koperasi. Dalam hal ini, manajemen keuangan koperasi merupakan bagian dari manajemen koperasi yang dalam prakteknya dijalankan oleh pengurus dan diawasi oleh badan pengawas dan anggotanya. Pengawas oleh anggota dipandang sebagai pengawasan yang paling efektif. Hal ini dikarenakan identitas ganda
yang dimiliki oleh anggota, yaitu sebagai pemilik koperasi sekaligus juga sebagai pengguna jasa atau layanan koperasi. Selanjutnya, tahapan dan tata cara dalam mendirikan koperasi. Yang pertama, perencanaan mendirikan koperasi. Yang kedua, penyampaian seluruh rencana dan konsultasi ke daerah pusat serta dinas. Yang ketiga, rapat pendirian koperasi oleh seluruh calon anggota rapat. Yang keempat, verifikasi nama koperasi yang akan didirikan. Yang kelima, pengajuan pengesahan akta mendirikan koperasi. Yang keenam, verifikasi dokumen permohonan pendirian koperasi. Yang ketujuh, mekanisme di Sismin BH Kop. Yang kedelapan, pengesahan dalam mendirikan koperasi.